Ketemu lagi di satu channel yang ngobrolin tentang kita. Hari ini kita kedatangan salah satu tamu yang bisa dibilang tamu juga, teman lama, sahabat lama, kawan lamo, layaknya restoran. Nah, beliau ini walaupun bukan seorang anggota dewan, tapi kita selalu memanggilnya Pak Dewan. karena namanya Dewanto. Mas selamat dulu. Oke. Pak Dewan, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jualan masih? Alhamdulillah masih jualan seperti biasa lah. Jualan masih. Masih. Oh, Yang jualan istri, gue ngebantu. tepat masih yang lama. Masih yang lama. Berarti backup istri aja lebih dominan. Lebih dominan backup istri. Kalau misalnya perlu orang atau belanja yang kira-kira dia nggak kuat sendiri ya, gue lah. Ah gitu. Iya. Masih suka ngumpul-ngumpul sama temen lawan dengan kalimat es teh manis nih masih. Selalu itu yang paling gua selalu. yang paling gua kenal dari lu Om, ketika kita bareng ngumpul ini bertiga atau berempat sama anggota yang lain. Gua pesan sesuai daftar menu. Kalau lu nggak perlu ditanya. Langsung deh. Apa? Es teh manis. Es teh manis, Gula sedikit. gula sedikit. Iya. Manis dan jambu. Karena udah berumur kan, takut diabetes, jadinya gula sedikit. Iya. Ngomong-ngomong dari tahun 2017 ya, gua udah nggak pernah ketemu lu ya. Iya. Gue udah ngomong lo 2017 karena kan lo nggak maju lagi. Lama Oke. juga ya. Kalau sama Didi, gue masih Oh. kan dia periode kedua ya, Iya. sama. Lanjut. Gua di 2017, lu masuk di periode selanjutnya sampai tahun berapa? Sampai setelah COVID ada perpanjangan. Tapi Karena karena ada COVID diperpanjang 2021 ya. Pokoknya sepertengahnya. akhir-akhir gitu ya. Iya. Berarti kerjanya jauh lebih Panjang. banyak maksudnya, lebih banyak karena kan ada kasus COVID itu. Iya, otomatis lah karena ada kasus COVID ya, gue jadinya kita lah bukan gue. Kita LMK itu di wilayah masing-masing ya ikut membantu untuk apa? Penanganan COVID. Penanganan COVID atau juga ya karena gini, biasanya itu via puskesnya nelpon atau hubungin ke LMK. Iya. Nggak tahu ya kalau tempat lain. Kalau gue sih selalu gitu tuh dari dokter, gue lupa nama dokternya, tapi dari puskes kecamatan selalu masih tahu nih datanya ini. Mungkin karena gue kemarin-kemarinnya itu cepat bereaksi atau Aktif lah ya. aktif informasinya pada RT ya. Tapi lu juga dong. Iya dong. Ini kan gua senior dong Mas ya. Iya. Iya dong. Ya kan duluan Iya. kan. Gua di 2017 kalian berdua maju dan terpilih lagi. Alhamdulillah. Siap. Ditambah lagi bukan masa periode yang ditambah dong. Bukan. Cuma perpanjangan. Perpanjangan. Iya. Karena kasus COVID. Kasus COVID. Nah kalian kan bisa bercerita juga atau bertukar pikiran tentang penanganan COVID yang sebenarnya itu adalah cuman mampir dadakan gitu loh. Berarti kan SOP-nya harus dikuasai oleh para LMK dong. Tapi 2 tahun. 2 tahun Dadakan. itu nggak dadakan sebetulnya sih. Bukan artinya virus tersebut yang belum dikenali sebenarnya Iya. di Indonesia. Gitu. Iya. Tapi kalian berdua kan pada saat itu harus menangani COVID itu sendiri dong di luar Iya. tugas LMK di zaman gua dulu gitu. Sebetulnya bukan di luar tugas LMK sama aja lah. Jadi gini, pemerintah itu kan pasti memberi saran atau memberi pada saat COVID itu aturan ya, pembatasan. Nah, kadang-kadang kan masyarakat itu belum tentu ngikutin. Oh, karena kan masih tadi dadakan itu mungkin Iya, itu. jadi yang Karena- remeh lah, Iya. yang flu kan gitu. Awal-awalnya gitu. Hal yang baru lah. Iya yang baru karena dianggap pakai obat warung kasarnya gitu. Iya. Bisa lah. Nah, kita harus LMK otomatis sesuai dengan tupoksinya juga ngasih penjelasan ke mereka. Gitu. Oke. Mengedukasi lah ya. Mengedukasi dengan pengetahuan yang kita dapat lah seperti itu. Contohnya cuma kalau misalnya anak-anak nih biasanya kan gitu Hmm. pakai masker, Oh, ngingetin
mengingatkan kepada masyarakat itu jadi sebuah tanggung jawab kalian Otomatis. Kalau gue ngerasa otomatis, karena kan kita rekanan ya dari kelurahan, Pemda lah dalam ini, yang apa tingkat yang paling bawah kan Iya. kelurahan, dan sebagai apa kalau gue bilangnya jembatan antara RW wilayah dengan pemerintahan ya. Kita harus secara otomatis ya, secara moral ya harus membantu. Nggak bisa, oh bukan tugas gue, nggak bisa. Nah, waktu 2 periode itu kan ini tiap-tiap wilayah atau RW kan beda-beda nih kegiatannya nih. Nah, apa sih yang dari periode pertama sampai dengan periode kedua dari Pak Dewan ini, apa yang udah dilakukan selama jadi LMK? Ini di luar COVID ya. Iya. Cuma termasuk COVID juga nanti. Boleh gue cerita agak panjang nih. Wow, sampai 2 hari kita tungguin jadi. Bisa pakai 2 hari. Jadi gini. Waktu pertama kali gue jadi LMK 2014 itu pertama kali. Gue dikasih kepercayaan menjadi bendahara Dan apa nih? LMK. Oke. Kegiatan itu pada saat itu ada yang namanya dana PPMK ya, dari pemerintah daerah. Dan itu dibagi 2 untuk kegiatan fisik, kegiatan sosial. Iya. Untuk kegiatan sosial itu seingat gua kita seminar narkoba dengan BNN. Oh iya. Oke. Kalau lo ingat kan itu BNN. Terus pengadaan APE ya untuk PAUD. Oh iya. Lalu ada lagi Pelatihan. pelatihan untuk security Iya. di wilayah. Itu ada beberapa lah yang gue ingat. Untuk fisik sesuai dengan apa yang kita ajukan proposal ke pemerintah daerah. Nah, itu gua pada saat itu gua gunain untuk renovasi pos RW. Sebagian untuk saluran. Jadi gua lihat ini kayaknya itu juga gua nggak sendiri. Maksud sendiri gini. Gua bersepakat dengan RW. Tapi kenapa harus merenovasi pos RW nih? Maksudnya argumennya atau alasannya apa sih Pak Dewan untuk lebih ke prioritas ke dengan pos RW deh? Gini, Pandangannya apa? Iya, karena gini, karena pada satu sisi orang lebih mementingkan solokan Iya. atau turapnya apa bahasanya ya? Saluran, Saluran. jembatan. Jembatan kayak begitu. Pak Dewan ini malah memilih merenovasi pos RW. gini. Gue ngeliat gini, saluran itu sudah ada yang menangani sumber daya SDA apa masalah dari Oke. Pemda. Terus kalau gue pakai untuk saluran dengan dana yang apa ya? Kita harus pinter-pinter ini sih, pinter-pinter pengertian ini. Gede juga Menggunakan enggak? dananya, gede enggak, kecil enggak. Oke. Kalau saluran misalnya di satu RT, gue benerin atau gue rapiin. Ntar RT yang lain nggak kebagian. Sedangkan itu harus merata. Iya dong. Ntar mereka ada rasa timbul iri. Iya. Wah sana diprioritasin, kok sini enggak. Kalau jembatan atau solokan. Iya. Nah, gue lebih melihat kalau misalnya pos RW itu untuk pusat kegiatan di wilayah itu. Oh jadi apapun di situ. Iya. Contohnya? Jadi warga pun kalau misalnya itu nggak harus ke rumah RW, jadi pos lah. Kalau buat berinteraksi. Iya. Dan kita pun para pengurus ataupun warga di situ bisa ngobrol di situ, bisa nanya mengenai apa program atau program yang turun dan disebar sama RW, kan kadang-kadang mereka belum tentu bisa langsung paham. Oke. Bisa nanya-nanya di situ. Dan di RW gua di 06 itu pos RW-nya itu ada balainya sedikit, ya nggak besar lah. Itu juga salah satu yang ikut direnovasi. Itu digunakan untuk PAUD, Sentral kegiatan lah ya. sentral kegiatan. Dan yang tadi gue bilang untuk dana AP yang dana sosial itu untuk kegiatan sosial itu dipakai untuk membeli peralatan peraga di PAUD di tempat gue. Gitu. Pos Bindu di situ juga. Ya. Oh. Jadi ya
sudah seharusnya kalau menurut gue ya harusnya begitu, itu manfaatkan apapun ya lihatnya di pos RW lah. Oke. Gitu. Ngobrol-ngobrol santai ya di situ. Iya. Jadi lebih ya tadi ya lebih memprioritaskan yang dapat digunakan oleh orang banyak. Iya, jadi merata lebih rata lah, Ya, lebih manfaatnya. warga atau RT dalam hal ini lebih ngerasa oh iya, Ya. gue bisa manfaatkan juga. Kan pernah dipakai juga tempat gue itu untuk acara perkawinan, silakan. Tapi kan udah gak jadi angka lagi loh. Ya karena aturan. Maksudnya? Dia kan Cukup 2 kali saja. cukup itu yang sempat gue protes. Oke. Paling kenceng nih. Gue Coba cerita gitu. paling kenceng sampai di kelurahan gue kenceng, tapi gue lihat teman-teman yang lain pada diem nih. Masa gue kenceng sendiri, ntar dipikir gue kasar apa ya, pengen lagi. Karena pendapat gue pribadi, LMK itu adalah tokoh masyarakat. Ya. Yang namanya tokoh masyarakat selama warga mempercayai itu ya harusnya it's okay lah. Iya. Sekarang aturannya lah di Perda 5 2010 itu bukan bertentangan, kan ada Permendagri baru bulan Mei itu kalau nggak salah, gue inget bulan Mei itu Permendagri 2018 itu memang di situ jelas bahwa hanya 2 periode, tidak boleh walaupun mau diselang itu tetap hanya 2 kali selama seumur hidup, jelas. Tapi kan turunan untuk Perda 5 bukan itu. Permendagri sebelumnya, gue buka itu semuanya sampai ke lampiran-lampiran penjelasan di perdanya, nggak ada ketentuan itu. Di situ hanya terpilih 1 kali dan dapat dipilih 1 kali berikutnya. Itu kan istilahnya Ambigu. Iya. ambigu. Boleh dong, kan nggak mungkin dipilih langsung 2 kali kan, nggak, memang Iya. satu kali. Betul. Dan ada kata tokoh masyarakat. Ya pengertian gua kok tokoh masyarakat begitu. Berarti lu mengartikan bahwa sekarang ketika si Om ini nggak terpilih udah mantan tokoh masyarakat juga gitu Mas. Ya kalau ngikutin perda dan aturan itu iya. Iya, betul. Dan perda kalah sama surat edaran, itu yang gua ramein. Oke. Sebagai mantan lembaga masyarakat kelurahan, lu memandang Jakarta ini sebenarnya dari aspek kebudayaan mungkin seperti apa? Dari aspek kebudayaan, gua melihatnya sekarang ini udah mulai kebudayaan ini juga jangan diartikan hanya kesenian ya. Luas. Iya, gua nanya nih Luas. Luas. sebagai pemerhati ya boleh bilang dulu setahu gua lu tuh kan adalah orang-orang yang sering banget memperhatikan kebudayaan. Iya. Yang tahu gua. Iya. Nah sekarang makanya gua nggak lepas Iya. dari koridor Iya. itu kawan lamo ya gak gua nanyanya. Ya malah Sebagai- kita suka debat kan. Iya, gua sering kalah juga sama lu. Nggak jauh kan permasalahannya adalah kebudayaan dong dari dulu kita debat. Iya. Gua nanyanya masalahnya gini Om. Sebagai ex lah ya, mantan lembaga masyarakat kelurahan, gua ulang nih jadinya. Lu tuh memandang Jakarta ini dari aspek kebudayaan seperti apa? Gini, Jakarta kita udah sama-sama tahu lah, kota metropolitan. Yes. Banyak pendatang. Benar. Dan pada kenyataan juga penduduk aslinya tuh kebanyakan pada minggir. Nah, dengan datangnya banyak pendatang, satu persaingannya makin ketat. Kedua, dengan teknologi yang makin maju dengan adanya gadget, makin individual. Jadi ya urusan gue, urusan lo ya kalau gue sempet gue bantu, kalau enggak ya lo jalan sendiri. Lebih kepada cuek atau gimana? Iya, otomatis kalau individual pasti cuek. Dan lingkungan pun juga banyak gitu. Zaman gue dulu kecil, kita kecil, kita buka pintu juga aman karena kiri kanan kita ikut merhatiin. Ada orang yang bukan orang lewat gitu, Nggak dikenal ya? nggak dikenal pasti diliatin atau ditanya nyari siapa. Sekarang enggak, tutup semua itu pagar masing-masing. Nah, gue masih terbiasa kayak gitu ya, gue masih ablak juga. Kebetulan depan ada warung, Iya. jadi aman. Handphone mertua gue hilang juga. Gue bingung. Iya.
terkikis atau hilang maksudnya kebudayaan gitu loh. Yang tadi gue bilang terkikis, mulai terkikis, berkurang. Jadi kebudayaan ini etos kali ya, maksudnya. Iya, jadi gini, kan itu makanya gue bilang kebudayaan itu bukan hanya kesenian, Oke. budi pekerti, Hmm. itu segala kepedulian atau kebiasaan Iya. yang sudah ada, nah itu mulai hilang tuh. Kebiasaan yang bagus yang dulu ya. Ketimuran lah ya. Iya, ada ketimuran. Kan ada ketimuran itu kan kencang banget nih di Iya, Indonesia. Indonesia kan gitu memang terkenal dengan ramah tamah, Iya. senyum, tolong menolong, guyup, Iya. gotong royong. Itu mulai terkikis. Itu terus terang bikin gue bergetar. Hmm. Hal yang paling mendasar yang lu pandang, lu lihat itu bahwa sudah mulai terkikis dari sejak apa? Guyup. Guyupnya. Kalau antara misalnya ini, kalau RW, RT, RW, it's okay lah. Itu karena masih berinteraksi ya. Karena terikat dengan kepemerintahan. Iya. Tapi kalau warga, itu yang udah sama sekali ya udah. Kurang guyup lagi sekarang. Kurang guyup lagi. Contohnya dulu waktu zaman. Ini banyak contoh boleh kan? Iya. Bah, Zaman waktu saat mau reformasi yang Jakarta gejolak tuh. Oh, 98 lah ya. 98. Itu kan kita diminta untuk siskamling, ya. ya kan? Di tempat gua ada warga yang ngirim supirnya, gua suruh pulang. Gimana kan misalnya warga nih, Warga. dia jadwal skamling, Dia Terus? nggak datang, dia nggak bisa datang. mutus. Oke. Diwakilin supirnya. Wakilin supirnya atau siapa pembantunya pokoknya diwakilin atau pegawainya diwakilin sambil bawa inilah makan apa uang untuk beli makanan. Padahal dia ada. Gua nggak tahu ada apa enggak, Oh, tapi kan oke. harusnya Iya. paling tidak warganya lah, anaknya atau apa. Iya, Gua suruh benar. pulang. Hmm. Pulang deh. Nah, habis itu karena mungkin kayak gitu, anaknya datang. Gue bilang, nah begini, Oke. baru namanya kita guyup. Hmm. Gue bilang begitu. Itu budaya itu yang memang yang lu pandang itu mulai terkikis ya. Merinding gue sampean. Karena memang bener itu udah kurang. Iya. Hmm. Jangan-jangan besok begini. Hari Minggu kerja bakti. Oh iya. Kerja bakti. Terus dia bilang begini langsung besoknya enggak. Titip Pak RT ya, saya nggak bisa datang buat beli rokok gitu, jangan-jangan deh. Itu gue gak tahu. Yang terang kalau udah kerja bakti udah enggak deh. Udah pada nama. Iya dong, artinya gini. Susah ya. Iya jangan, itu membandingin obrolan lu tadi. Iya bener. Jangan-jangan besok kayak gitu. Giliran hari Minggu jadwal kerja bakti di RW Pak Dewan. Ah. Titip sama Pak RT aja lah nih buat Gini, dia nggak datang. gini harusnya kalau usah tanya itu. Yang soal keamanan aja mereka bisa nyuruh orang, apalagi yang kerja bakti yang nggak ada apa-apa. Iya. Yang mengancam diri sendiri aja bisa nyuruh orang. Yang buat diri sendiri gitu kan. Tapi kan kerja bakti kan memang buat diri dia sendiri dong. Oh enggak, cuma Kebersihan. maksud gua kan suasananya itu memang suasana lagi Oh, tidak ada apa-apa kan. iya, gitu loh. iya. Itu yang kurang, gitu loh. Hmm. Itu yang lu pandang bahwa itu adalah kebudayaan yang sudah mulai Iya. terkikis. Lebih dari itu apa aja? Tepos liro apa ya? Tenggang rasa itu juga udah satu. Tenggang rasa kemudian ini kadang-kadang yang gua tahu, terutama di tempat gua di wilayah gua. Wilayah gua kan bisa dibilang bukan yang padat gitu ya. Waktu ada yang meninggal itu bisa nggak datang taksiah atau Melawat. layak itu udah enggak. Oke. Gua nggak tahu audio WA, gua nggak tahu ya, tapi maksud gua secara kasar mata gua lihat enggak. Silaturahmi kan bisa cukup dengan WhatsApp tuh. Ya, itu dia. Nah, ini salah satu gadget yang bikin seperti itu. Jadi mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Iya. Sekarang gua tanya, dulu kita kalau lebaran ketemu nggak sama saudara-saudara? Iya. Sekarang kebanyakan video call. Iya, Pas ketemu udah nggak sedih lagi. udah nggak sedih lah. Iya. Iya dong, karena udah video call semalam. Video Iya, call. iya. Pada hari-hari juga video call aja cukup. Oke. Atau kalau lagi acara apa ya, 4 hari atau 7 hari cukup di rumah nih buka video call, jadi kita nggak datang. Oh iya. Karena kesibukan lah ya. Cuma kalau Karena nggak ada kesibukan. kesibukan terus dia nggak datang juga, itu baru berkurangnya etos dia. Lepas dari dia sibuk apa enggak, yang namanya dapat pemberitahuan ini mau ada acara 7 harian paling tidak
hadir lah. Kalau dulu kan nggak ada cerita, Iya, diusahain ya. ada rasa nggak enak kalau nggak datang. Penyebabnya apa sih? Banyak, ya itu individual, karena ya ini juga kita perhatiin deh anak-anak sekarang, masa jauh-jauh deh di rumah gua bentuk anak-anak itu udah main yang namanya game online, jadi udah lebih ke dunia mayanya. Sampai gue bilang boleh, gue nggak ngelarang teknologi gadget bagus, gue bilang lu bisa tahu misalnya wilayah lain tanpa harus datang, tapi juga jangan jangan sampai lu terlalu terbuai. Ada saatnya lu bersosialisasi, itu udah kurang. Diakuin nggak diakuin itu berkurang. Jangan kita masih main tak benteng ketemu sama temen. Iya. Sekarang Dalasin udah enggak. nggak ada cerita. Kalau ditanya tahu alasin mungkin nggak tahu mereka. Main karet enggak. Iya. Main handphone semua. Itu kejelekan dari kemajuan. Nah, karena apa? ya kalau menurut gua karena tidak dipersiapkan, kaget. Wah, ini teknologi bisa begini nih. Iya. Kita menerimanya belum siap. Belum siap. Belum Hanya siap. masalah-masalah Iya. menggunakannya ya. Iya. Iya. Maka hilanglah dan terkikislah kebudayaan-kebudayaan. Akhirnya ke situ. Dampaknya kan apa? Tidak saat itu, tapi maksudnya berlahan-berlahan. Pakai ini aja udah bisa kok. Ya. Nggak usah datang, pakai ini juga bisa kok. Iya. Nah, Gue kayak profesor. memang visionya loh. Iya. Dia dari dulu kita ngobrol dia kayaknya ke depan luar biasa loh. Besok-besok dia main gadget, padahal di sampingnya lagi dirampok gitu ya. Oh, bisa mungkin. Iya. Memungkinkan. Bener. Dan itu kan makanya gue bilang menimbulkan rasa tidak peduli. Aku lagi sibuk nih, lagi seru nih mainnya nih. Bodoh amat. Ibu bapaknya misalnya ngangkat-ngangkat, sibuk. Itu kejadian Mas Bah. Ya. Ada di satu wilayah, padahal depan rumahnya itu lapangan stadion. Ya. Rumahnya di dekat stadion, siang-siang kerampokan. Nah, Ada nggak? Padahal Ada yang perhatiin. kondisinya rame loh. Maksudnya kan ya namanya depan stadion dia ada bengkel. Dan mungkin masyarakat ya. Iya, jadi khawatir itu. Minum dulu Pak Dewan. Oh, lupa gue. Biasa, kami biasa ngobrol. Iya. Sorry. Nggak apa-apa. tapi ini nggak pakai teh dan gulanya nggak sedikit. Gue terima Pak. Gue penikmat soalnya. Iya. Oke. Tapi menarik sih. Menarik artinya ya kebudayaan terkikis itu dengan adanya teknologi yang si penerimanya Belum siap. Kalau menurut gue belum siap. Tapi oke juga pemikiran sampai saat ini. Iya. Karena memang kenyataannya itu. Nah, dampak itu kan secara umum ya. Iya. Sekarang kalau kita ngobrol lebih spesifik ke anak-anak muda nih. Nah, dampaknya apa sih dengan berkurangnya atau terkikisnya etos atau kebudayaan kita ketimuran itu, apa dampaknya nih buat anak muda? Apalagi dampak ke depannya loh. Iya. Ini anak muda udah harus dipersiapkan apa? Kalau melihat dari seperti itu dampaknya udah jelas kalau menurut gue. Satu, nggak peduli dengan kondisi kita gimana, yang penting dia enjoy. Kedua, dampak negatifnya untuk anak muda. Sekarang ini banyak tawuran, awalnya dari sini, main kirim-kiriman aja, tantang-tantangan. Oh, melalui handphone tuh? Iyalah, ketemu di sini. Bisa orang ketemu musuh, ketemu teman aja bisa main handphone. Dan lo lihat sekarang kok tawuran, sekarang zaman sekarang Iya. bawaannya panjang. Benar. Zaman kita kalau berantem, Paling batu yang ada. batu, ikat pinggang paling. Iya. Itu batu juga yang ada di situ. Iya, di situ. Kalau sekarang langsung aja dipersiapkan. Mereka udah siap. Dan seketemunya dulu kan. Dan keliling-keliling. Kalau sekarang. Kalau sekarang kan gila. Iya. Karena kenapa? Yang mereka dari sini yang tadi gue bilang belum siap itu melihat contoh dari misalnya di gadget, dia melihat di luar ke anak muda yang di luar gitu, atau anak-anak muda yang di luar dapat berita kayak gitu. Wah, seru nih kayaknya kalau gini. Kesannya keren. Ya kan, kita berapa kali di berita lah, terutama di ini barat, itu ada orang anak kecil bawa senjata nembak-nembak yang namanya sekolah atau di supermarket. Kayak gitu-gitu bikin mereka, wih keren ya. Ganteng nih. Nah, Makin orang gitu. gitu kan? Iya. Kan gitu. Namanya anak muda, usia-usia mencari jati diri, ya ada negatifnya yang masuk. Oke. Nah, selain dari
kalau teknologi kan udah kita nggak bisa pungkirin dong. Iya, memang udah perubahan itu sendiri dong kita ikuti. Nah selain penyebab dari itu nih, kira-kira apa sih terkikisnya atau berkurangnya kebudayaan etos itu terhadap anak muda? Ada penyebab lain biar kita bisa lihat apa sih yang harus cari jalan keluarnya? Penyebab lain dari terkikisnya, utamanya itu, keduanya itu dari pihak gue sebagai orang tua juga kadang-kadang terlalu sibuk dengan urusan entah kerjaan, kegiatan lah kegiatannya, jadi kurang memperhatikan anak-anak. Jadi mereka itu kan gimana pun juga umur segitu tuh harus diperhatikan untuk diarahkan. Butuh pengawasan orang tua. Iya diarahkan kan, ini nggak boleh nih. Itu salah satunya juga. Jadi dengan kayak gitu mereka ya dapat sesuatu hal yang baru tanpa ada saringan. Oke. Jadi dari sisi keluarga Utama, gue sampai sekarang selalu megang itu. Utama itu di keluarga. Oke. Jadi membentengi atau Membentengin, mempersiapkan mereka. Kita kasih tahu. Itulah dengan apa yang gue bilang, budaya. Oke. Budi pekertinya. Jadi ditanamkan benar-benar di keluarga itu budaya itu etos itu. Kita coba tanamkan walaupun tidak 100% bisa ketanam anak-anak sekarang. Iya Itu lah. harus jujur. Iya. Iya kan? Minimal ada yang masuk lah ya. Paling tidak ada yang masuk, mereka bisa ngerti. Paling tidak gini, ada orang tua, assalamualaikum, masuk ke rumah, assalamualaikum. Itu yang paling simpel. Iya. Gue bukan orang yang biasa cium tangan sih. Gue kadang-kadang kalau anak-anak udah nggak usah gitu. Walaupun sebetulnya itu secara itu kan bagus. Iya. Tapi gue nggak terlalu kayak gitu. Tapi yang penting dia mau pergi bilang. Dan gue bilang manfaatkan HP teknologi. Kalau kamu pergi ke suatu tempat kasih tahu yang di rumah. Jadi selalu ada kabar. Tapi gila juga ya, maksudnya teknologi yang hadir di Indonesia atau di negeri ini, sementara para penikmat atau penerimanya kurang siap. Lu ada solusi gak sebenarnya sih? Solusinya ya, kalau menurut gue ya sekarang nih, kaitannya dengan tadi balik lagi dengan Pemda dan LMK. Waktu gue mengajak atau membuat, kita dulu buat kegiatan kan untuk mereka gitu. Iya. Mereka itu karena tidak ada kegiatan yang positif banyak kegiatan, ada kegiatan tapi tidak banyak. Kayak Karang Taruna juga sekarang mungkin sekarang udah mulai ada kegiatan. Sebelum waktu zaman itu kan enggak, zaman waktu gua itu kan kurang. Tempat gua aja Karang Tarunanya bisa ganti berapa kali unit ya. Di RW kan unit. Waktu itu gue masih jadi sesi kepemudaan di RW. Gue ini ngajak mereka. Gue ngajak mereka kan. Oke, gue maju, Mas. Manggil gue Mas. Maju, tengah jalan nggak ada kegiatan. Gue udah dorong, udah bikin kayak basar macam-macam. Akhirnya ribut sendiri. Aku mundur nih. Gue bilang, lu dulu Kencang. Begitu ada masalah mundur. Cemen gue bilang. Ya, gue kan kalau ngomong kadang-kadang Iya. pelan Adanya ya. Iya pelan, cuma nancep gitu. Orang Betawi berdarah Jawa. Ya gimana dari kecil gue lahir di Tojo, Iya. repot. Iya. Udah nggak pakai bisa nggak assalamualaikum celana. Tapi berarti emang berkaitan sekali ya, kenapa lo harus bikin pos RW, karena itu menjadi sentral kegiatan dan di situ lo satuin gitu ya. Maunya begitu, tapi belum kesampaian. Itu yang bikin gue gergetan. Nah Itu kan yang bikin gue gergetan. udah LMK selesai nih. Awalnya kan tadi bendahara RW. LMK. LMK selesai 2 tahun dong. Berarti 2 periode. Berarti kan udah dipercaya masyarakat dong nih. Sudah dipercaya Udah dipercaya masyarakat. Insya Allah. Karena kan nggak gampang karena demokrasi kan pemilihan. Nah dengan adanya Tapi yang sorry, gue potong. Periode kedua nggak demokrasi. karena Kagak ada yang berani maju. karena mungkin Maju gini, gue bilang maju muda-muda. iya. Kagak ada yang mau maju. Bukan karena Bahkan gue kalura Bang Hosi. sorry, karena udah terpuaskan dengan kinerja dari Pak Dewan. Gitu loh. Mungkin, Ya kan mungkin. orang kan ngeliat ngapain udah oke loh gitu kan. Cuma maksud gue ya kan regenerasi. Nah gue maunya Karang Taruna pun begitu. Kalau calon satu apa belum bahas aja?
Ambil dan tutup. Apa namanya kalau calon satu income Calon tunggal. Calon tunggal. Apa namanya bahasa pemilihan itu? Aklamasi. Sama deh, gue soalnya Aklamasi. diaklamasikan ya. Iya. Ya karena tadi bener, alasan si Didi benar. Karena warga sudah terpuaskan dengan kinerja Pak Dewan sebagai Dewan Kota yang dua Dewan Kota. Dewan Kota. Namanya Pak Dewan. Dewan LMK 2 periode plus 1 tahun, mereka terpuaskan sehingga orang nggak mau juga mau nyalonin gitu. Iya. Nggak masuk dua kali. Menghargai Pak ya. Oke nih, udah masa lalu nih. Nah, ke depan nih, kita kan tadi banyak permasalahan nih ya dari dari menurunnya kebudayaan, Yes. etos, lalu ketimuran kita. Oke. Solusi juga tadi dari keluarga. Nah, dari Pak Dewa sendiri ke depan nih untuk menjalankan atau mengadakan kegiatan yang positif, ada rencana nggak ke depannya mau ngapain nih? Rencana gue sih, gue mau kalau dikasih kesempatan, gue akan ngidupin lagi, bukan ngidupin, maksud gue menambah kegiatan untuk ya itu lagi kepemudaan, karena kita akan regenerasi yang muda nih, yang harusnya ya yang jangan gue lagi gitu. Iya. Tapi maksud gue kalau ada kesempatan, Mm. ya kan, tinggal sekarang gimana aja ntar ke depannya. Kesempatan untuk Ya gini, lo untuk berbuat sesuatu dan berdampak luas atau bisa mempengaruhi, lo harus paling tidak dekat dengan pemerintahan. Oke. Nah, Kalau gue di luar hanya bisa memperhati, bisa menggendeng doang. Paling kalau ada orang, lo nggak boleh kayak gitu, nggak ada pengaruh. jadi caranya untuk masuk itu melalui apa? Kan padahal sekarang udah warga biasa dong. Iya. Luar biasa. Nah, untuk menjadi masuk ke situ melalui jalur apa nih? LMK udah habis periodenya. Dengan kendaraan apa gitu? Iya. Kendaraan gue masih dulu sih. Gini, ini boleh gue ngomong nggak? Iya boleh. Akhirnya apa rencana ataupun Rencana ke depan apa? Ini kebetulan sekarang ini kan lagi ada pemilihan apa Dewan Kota. Iya. Gue maju. kok lu tahu dia mau jadi? Iya lu udah bilang tadi. Iya luar biasa. Iya. Oke, jadi Dewan Kota. Enggak paling kan gue bilang Iya. kenapa nggak nyalonin aja? Iya dong. Gagasan luas. Iya. Iya. Gue dengan cerita dari awal udah oke. Kenapa Kenapa gue gue nyalonin nyoba? aja? Gue nyoba. Kalau gue Oke. ceplosan. Gue nyoba Heeh. untuk insya Allah kalau memang dipercaya gue maju sampai tahap akhir. Yang mau gue buat itu gini, Pemda DKI Jakarta Pusat lah khususnya, itu kan punya program-program pelatihan, Yes, benar. ya kan? Ajak mereka untuk ke situ. Nah, kendalanya selama ini selama gue di LMK juga gue perhatiin, kendalanya bro, tempat pelatihan itu jauh dengan wilayah, jadi nggak merata di setiap wilayah ada. Maksudnya gini, di setiap kecamatan ada. Kalau wilayah di Jakarta Pusat jelas di Ben Hill Iya. itu ada pusat pelatihannya. Tapi kan jauh. Mereka pengen mendapat hasil tapi keluarin dulu nih. Oh, ongkos transport kayak Kos, gitu. transport, uang makan. Mikir, males gue deh. Jauh. Gue Iya. pengennya nanti itu kalau bisa ditarik lebih dekat, jadi di kecamatan. Lokasi pelatihannya. Lokasi pelatihannya. Oke. Walaupun mereka ada, yang gua tahu dari LMK mereka ada yang namanya mobile training. Tapi itu apa ya? Pesertanya ada batas minimumnya, dan itu batas minimumnya kalau nggak salah 20 atau berapa sih, gue lupa pastinya. Tapi ada, belum tentu di wilayah itu semua pemuda maksudnya berkeinginan gitu. Iya, iya. Untuk Minat dengan hobi. minat, iya. Pelatihan. Satu mungkin dari informasinya, yang kedua udah ngebayangin gue jauh banget gue pelatihan gitu kan. Nggak rencana ke situ loh, seandainya jadi Dewan Kota. Insya Allah itu salah satu. Salah duanya? Salah duanya gue pengen ada koperasi. Wah, ini menarik nih. Kalau koperasi itu dulu nih. Nah, itu gimana konsep koperasi itu? Enggak harus besar aja ya. Garis besar lah. Jangan Kalau konsep kan di-sharing. gue baru ini cuma angan-angan gue. Iya. Angan gue gini. DKI itu punya yang namanya food estate, Yes. ya kan? Benar.
barang mereka itu berarti langsung dari sumber, Ya. ya kan? Dan yang gue tahu harganya pasti di bawah dari pasar. Nah, gue pengennya gue ini rencananya pengennya bilang ke mereka bahwa ayo dong lu bikin koperasi dong. Mereka ini siapa nih, si pemerintahnya? Iya, pemerintahan lah. Terkait lah ya. Iya, Oke. kan dari kementerian terkait itu, nah itu ngambilnya ditunjukin, lo ngambil di food estate, Oke. gitu, ya kan. Gue nggak tahu gimana caranya, karena gue belum langsung, cuman angan gue gitu. Dengan sumbernya udah ada, food estate, jalurnya udah ada, pemerintahan, penggunanya ada di wilayah. Ini kita kondisinya sekarang kan memang harga nggak jelas nih. Iya. Gue punya warung, ada warung punya bini gue itu ya gue harus ngomong gitu kan. Untuk beli antara apa ya istilahnya apa, marginnya itu tipis. Oke. Karena kita udah ngerasain lah. Nah, dengan ada seperti itu kita dapat, dan misalnya setujuin kita ngambil dari mereka, nggak usah yang macam-macam, bahan pokok aja, Sembako lah ya. sembako, beras, gula, minyak tanah, itu dulu yang simpel. Ya karena jarang. Minyak goreng kali. Oh, sorry, minyak goreng. Maksud gue minyak goreng. Lagi nih gue estet nggak apa. Iya. Minyak goreng itu diadakan di setiap, mungkin nggak mungkin kelurahan lah, gua rasa ya. Untuk sementara, karena kan banyak kelurahan ya. Iya. Di perwilayah di kecamatan. Atau kalau enggak bikin dulu ini namanya role model atau project, pilot project di satu wilayah, di situ Bikin koperasi. bikin kooperasi. Satu, mereka bisa dapat lebih murah. Ya. Kedua, berinteraksi. Kalau ditanya terus yang menjalani dapat apa, namanya jualan pasti ada margin dong, Ya. ya kan? Marginnya ini untuk pengurus. Pemerintah kota nggak bayar gaji, Iya. tapi menyediakan, dan si yang pengelola koperasi ini juga beli, bukannya minta hibah. Oke. Jadi kayak zaman dulu tuh ada dana bergulir, cuman gua nggak tahu ceritanya tuh. Iya. Dana bergulir itu digunakan, kasih modal, misalnya gua kasih 5 juta, lo beli ini gitu. Atau seharga 5 juta kan laku, harga pokok plus dong. Ya. Bukan harga pokok tok. Iya. Harga pokok plus, ya kan? Harga pokoknya balikin, bikin tempat lain. Gue pengennya seperti itu, merinding lagi. Tapi memang kalau seandainya itu dilakukan ketika Pak Dewan ini jadi Dewan Kota, Pak Dewan ini jadi Dewan Kota, dan itu menjadi satu rencana atau wacana ke depan, dan itu berjalan, beberapa permasalahan di DKI Jakarta gue yakin akan terjawab. Satu, terkikisnya budaya Jakarta akan terjawab dengan adanya koperasi. Mudah-mudahan insya Allah. Iya dong. Itu salah satu jalan. Ya. Banyak jalan, tapi itu salah satu jalan. Ini yang keduanya juga apa ya, perputaran ekonomi. Iya. Perputaran ekonomi di wilayah itu juga akan berjalan dong. Iya. Loh, orang pekerjanya Iya. Orang wilayah. warga lokal, Iya. Iya. pembelinya warga lokal. Iya. Iya. Iya kan? Paling agak di musim warung Madura. Iya. Tapi kan komunitas mereka lah. Iya. Enggak, artinya tanpa harus ini ya. Ya kalau sekarang kan apa-apa lari ke Online. Nggak online itulah, Januari, Oh iya. April, Mei, Juni, Juli, ya, kayak gitu sampai kan Desember. ke situ. Kalau seandainya itu dilakukan oleh lokal, pemerintah sebagai penyedia Barangnya. barang atau juga penyedia modal lah ya, Iya. penyedia tempat. Orang udah gak pernah berpikir untuk yang lain, yakin. Iya. Mudah-mudahan ya kan, itu gua pandangan gua dan keinginan gua. Satu, yang soal muda itu yang namanya pelatihan dideketin Iya. ke wilayah, jangan terlalu jauh, jadi mereka nggak keluar kos lagi. Iya. Sekarang lo mau nyari usaha untuk nyari duit, tapi lo bukan duit duluan. Zaman sekarang orang mikir, Iya. ya kan, paling tidak wah pokok duit rokok gua, karena gua merokok duit rokok gua. Iya. Kalau kata itu
belum dapat cuan udah bocuan ya. Iya, cuma bener. Hamsyong. Judul belakangnya itu hasilnya Hamsyong. Ini gua ngomong kayak di Tiongkok. Dua-dua itu Bocor sama lagi. iya. Kering juga ruangan berhasil digini tuh nih. Iya, tapi emang jujur menarik, ini adalah satu terobosan baru yang akan dilakukan Pak Dewanto ya. Kalau memang ini koperasi itu berarti emang benar menjawab segala aspek permasalahan. Tidak segala, paling tidak. Beberapa ya. Nah, paling tidak mencoba bertahan dengan apa ya? Menimbulkan lagi rasa Gotong gotong royong guyupnya. Karena memang sesuai dengan asas dari koperasi dong, kan dia gotong royong. Gotong royong. Dari Koperasi kita asas untuk gotong kita royong. ya Iya. oleh kita Iya. gitu ya. Dan ini apalagi dibantu oleh pemerintah. Hmm. Cuman gue nggak tahu mekanismenya seperti apa, tapi itu dari dulu itu punya gue mikir kayak Cita-cita deh ya. Iya. Mudah-mudahan tercapai cita-citanya ya. Amin. Kalau gue tajir melintir, Ah, gue bikin koperasi itu. koperasi. Iya. Bener. Cuman ya Allah berkehendak lain. Tidak ya. Omongannya. Sorry. Tapi sekarang masih tajir loh. Oh, Tajir pemikiran. Ya, tapi gagasannya dari dulu kagak pernah hilang loh. Iya. Dari dulu tuh Pak Dewanto ini emang berpikirnya arahnya ke depan jauh selangkah lah, selangkah lebih maju daripada Kadang-kadang kita orang bilang nyeleneh ya. Nyeleneh. Buat Itu- orang yang mengartikan lain. Karena kan out of the box itu kadang diperluin. Betul. Iya kan? Kayak gitu. Makanya kena tadi oh, gue jadi belum ikut. Makanya tadi pas dia ketemu kan, sini nggak perlu datang kita. Iya. Reunian lagi coba. Bener, Kita ngobrol-ngobrol. iya. Karena gue seneng kayak gini. Apa tuh? Ide baru. Ide baru. Gagasan baru. Iya. Oke, terima kasih Pak Dewan. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua dan juga sahabat 2M yang nonton channel ini. Bermanfaat banget, begitu banyak pengalaman-pengalaman yang diberikan oleh Pak Dewan. Oke, sahabat 2M, di mana langkah besar itu adalah diawali dari langkah kecil. Ya. Tadi yang Pak Dewan sampaikan, semua berawal dari rumah dan diketok tular ke beberapa rumah lainnya sehingga meluas sampai dengan se-Indonesia kalau bisa. Sesungguhnya berbudaya adalah modal bekal hidup kita dimanapun berada, dan sesungguhnya adab lebih tinggi daripada Ilmu. Betul. Sepakat. Jangan lupa di subscribe, share dan komen sehingga bisa lebih banyak menginspirasi teman-teman di sana. Terima kasih.